Hai, para CEO tersayang dan teman-teman hamsterku. Percaya atau tidak, hubunganmu dengan uang bisa jadi kunci kesuksesanmu. Jadi hari ini, kita akan menggali rasa takut, kurangnya rasa hormat, kasus buruk dari aku akan cepat kaya, dan saran bijak dari orang-orang sukses tentang di mana harus menginvestasikan usahamu untuk pertumbuhan yang nyata. Mari kita renungkan. Pernah bertanya-tanya apa yang menghentikanmu untuk membangun tumpukan uang besar milikmu sendiri? Mungkin ada sesuatu yang salah di kepalamu, atau ada suara kecil yang mengatakan kepadamu bahwa orang kaya itu semuanya hamster jahat. Nah, mari kita selami video berikutnya untuk mengetahui apa yang menghalangi kita dari menghasilkan banyak uang. Spoiler, ini ada hubungannya dengan rasa hormat. Menurutmu apa yang paling menghalangi orang dari menghasilkan uang? Apakah itu mental atau hal emosional yang menghambat? Apa yang menahan orang untuk mendapatkan lebih atau menghasilkan lebih banyak? Ya, salah satunya adalah apapun yang kamu benci atau tidak kamu hormati, kamu takkan mendapatkannya. Jadi, jika kamu tidak menghormati orang kaya, kamu tidak akan menjadi kaya. Jika kamu tidak menghormati orang yang menghasilkan banyak uang, kamu selalu mengatakan hal buruk tentang mereka di belakang. Kamu tidak akan menjadi orang seperti itu. Tidak akan pernah. Jika kamu mengagumi seseorang yang merupakan eksekutif hebat, seorang yang berprestasi, dan terus membangun kembali diri mereka, coba tebak, kamu pada akhirnya akan mendapatkan uang itu. Jadi, uang dan kesuksesan tidak tertarik pada orang-orang yang meremehkan mereka. Sama seperti hal lainnya, mereka tidak tertarik kepadamu. Mereka ingin dihormati. Uang ingin dihormati. Bukan dicintai, tapi uang ingin dihormati. Uang ingin kamu berkata, tahukah kamu, aku menghormati apa yang dapat kita lakukan dengan uang dan seberapa besar kekuatan yang dapat kamu bawa ke keluargaku. Aku menghormatinya. Apa yang perlu kulakukan untuk mendapatkan lebih banyak darinya? Jadi, uang itu seperti hamster di atas kandang yang hanya bergaul dengan hewan pengerat keren. Ya, aku mengerti. Membicarakan hal buruk tentang orang lain tidak akan pernah membawamu ke tumpukan biji emas. Jadi, aku akan berkata, uang, hari ini kamu terlihat sangat berkuasa. Mari kita lihat apakah itu berhasil. Oke, dengarkan. Rekan-rekanku yang menyimpan kripto. Kalian telah menabung sedikit uang dan sekarang kalian berkhayal untuk menggandakannya dengan skema cepat kaya, bukan? Kita semua pernah mengalami hal itu setidaknya sekali seumur hidup. Tapi jika kalian berpikir bahwa $1.000 itu seperti roda baru yang akan kalian putar sepanjang jalan menuju sebuah mansion, ya, itu mungkin hanya akan memutar kalian ke tempat yang tak diketahui. Yang sebaiknya kalian lakukan adalah menonton video berikutnya dan menyerap beberapa kebijaksanaan yang dibagikan ini. Pelajari cara menghasilkan uang. Sebelum kamu mulai mencoba belajar cara menghasilkan uang, hasilkanlah uang lebih dulu. Aku telah lihat begitu banyak orang, terutama pemuda, yang berkata, aku punya $1.000. Bagaimana caraku menginvestasikan $1.000 itu? Mereka mencoba mencari cara agar $1.000 itu dapat berkembang. Mereka memasukkannya ke dalam kalkulator penggandaan dan mereka berangan-angan, kawan, jika aku mendapatkan pengembalian 50% selama 40 tahun ke depan, aku akan menjadi miliarder. Tapi masalahnya adalah kemungkinan besar kamu akan membeli Dogecoin, lalu nilainya akan jatuh, dan kamu hanya akan kehilangan $1.000-mu dan berkata, wow, aku bekerja selama 2 minggu atau 1 bulan untuk menyimpan $1.000 itu, dan aku kehilangan itu dalam beberapa detik. Sebaliknya, jika kamu mengambil $1.000 itu dan menggunakannya untuk bagaimana cara menghasilkan lebih banyak uang, bagaimana caraku secara aktif meningkatkan tindakan dan keterampilan yang kumiliki, aku jamin, jika kamu belajar menambahkan 50% ke keterampilanmu, itu akan meningkatkan penghasilan tahunanmu sebesar 50%. Selalu ada satu hamster yang berpikir kacangnya yang mengkilap akan berubah menjadi pohon besar dalam semalam. Peringatan, kemungkinan besar itu akan menggelinding dari rak dan hilang di bawah lemari es. Tapi aku mengerti, kita semua bermimpi mendapatkan hasil besar dengan usaha minimal. Namun tidak ada jalan pintas. Hamster, tingkatkan keterampilanmu dan bekerjalah. Cepat atau lambat, kamu akan menemukan jalanmu menuju hasil besar. Untuk mendapatkan lebih banyak kebijaksanaan, jangan lupa like, subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya. Dan ingat, hamster adalah kekuatan. Satu untuk semua dan semua untuk satu. Sampai jumpa! Para CEO tercinta dan teman-teman hamsterku, siap mempertanyakan segala yang kalian pikir tahu tentang uang? Hari ini kita akan menyelami 2 rahasia yang akan mengubah segalanya. Dari seorang ibu yang menyembunyikan uang tepat di depan mata keluarganya, hingga kenapa memberikan uang kepada anak-anak mungkin saja membuat mereka jadi hamster dewasa yang bangkrut. Semuanya akan menjadi nyata. Jadi, ayo kita mulai. Pernahkah kamu bertanya-tanya, bagaimana simpanan kecil yang hening itu bisa berubah menjadi harta karun sebesar gunung? Nah, mama hamster ini paham sekali. Dia telah menyimpan rahasia selama 32 tahun. Rahasia yang begitu besar hingga membuat anak-anaknya terperangah dan suaminya menangis keras. Berpikir kamu tahu apa yang diperlukan untuk membangun kekayaan? Cerita ini mungkin akan mengubah segalanya.
Menyisihkan 15% dari gajimu setiap minggu, itu kuncinya. Ibuku melakukannya pada tahun 50-an, dan ketika dia meninggal, dia merahasiakan rekening itu dari kedua suaminya. Dia menikah 2 kali. Aku ditelepon oleh pelaksana wasiat, dan dia berkata, kamu harus datang ke sini. Aku adalah anak laki-laki paling tua. Aku bertanya, untuk apa? Kami adalah keluarga kelas menengah. Dia menjawab, tidak. Ibumu telah menciptakan kekayaan yang sangat besar di sini. Kamu harus datang dan melihat apa yang dia lakukan. Jadi, dia membeli 50% obligasi telekomunikasi. Pada waktu itu mereka memberikan hasil antara 6-7%. Dan 50% lainnya dalam saham S&P yang membayar dividen. Dia menyimpan portofolio itu selama 32 tahun. Dan itu tumbuh secara geometris seiring waktu. Itu benar-benar luar biasa. Begitulah caraku belajar berinvestasi. Dia memastikan bahwa dia tidak pernah memiliki lebih dari 5% dalam satu saham dan tidak lebih dari 20% dalam satu sektor seperti energi, teknologi, atau apapun. Jadi, dia memiliki banyak diversifikasi. Aku kagum sekali Mama Hamster. Mulut besarku tidak pernah bisa menyimpan setumpuk rahasia selama itu. Dan obligasi, saham S&P, wanita ini punya strategi yang serius. Sementara itu, aku di sini hanya dengan keterbatasan 2 pipi, berusaha mencukupi kebutuhan dari kacang. Begitulah. Ya, pelan tapi pasti menang lotere. Sepertinya. Jadi waktu kita adalah sekarang, teman-teman hamster. Pikirkan ini, sama seperti tidak ada hamster yang belajar berlari di roda hanya dengan menatapnya, anak-anak tidak belajar kecerdasan uang hanya dengan melihat uang di tangan mereka. Ada satu bagian besar yang hilang dalam cara kita mengajarkan mereka, dan ini mungkin saja menahan generasi berikutnya untuk membangun kekayaan mereka. Mari kita lihat apa yang benar-benar membuat perbedaan antara bangkrut dan berkecukupan seumur hidup. Inilah inti dari semuanya, kecuali kamu mendapatkan uang sebagai anak. Baiklah, inilah alasan sekolah gagal dalam hal ini. Kamu tidak bisa menjadikan uang sebagai PR. Kita telah membahas hal ini sebelumnya. Kecuali kamu mendapatkannya dengan menciptakan nilai terlebih dahulu, kamu tidak akan pernah bisa belajar cara menabung, berinvestasi, membelanjakan, atau berbagi. Tapi orang tua memberikan $10 kepada anak-anak mereka untuk menyumbangkannya ke kegiatan amal gereja atau yang lainnya. Mereka tidak belajar dengan cara itu. Orang tua memberi mereka uang saku dan berkata, ini kartu debitmu, terserah saja. Antara anak-anak atau uang, itu tidak akan berhasil. Itu hanya menghabiskan uangmu. Itu bukan uang mereka. Mereka tidak akan belajar menunda kepuasan untuk menabung dan berinvestasi jika kamu hanya memberikan barang kepada mereka. Inilah alasannya kita memulai dengan penciptaan nilai terlebih dahulu. Oh, dan kamu benar sekali, manusia. Memberi anak-anak uang tanpa alasan itu seperti memberikan hamster satu mangkuk penuh makanan dan mengharapkan mereka mengaturnya untuk seminggu. Faktanya, mangkuk itu akan kosong saat jam makan siang. Jika kita ingin mereka belajar, mari tunjukkan kepada mereka apa yang sebenarnya diperlukan untuk mendapatkan biji-bijian itu. Seperti menjual jiwamu demi roda, mengorbankan jadwal tidur siangmu, dan mungkin juga kewarasanmu. Untuk mendapatkan lebih banyak kearifan, jangan lupa like, subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya. Dan ingat, hamster adalah kekuatan. Satu untuk semua dan semua untuk satu. Sampai jumpa!